Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai masa pengenalan lingkungan sekolah yang berkaitan dengan tata krama. Nah, tata krama atau adat sopan santun atau biasa kita sebut dengan etika telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, pada waktu kita masih kanak-kanak nih, orang tua kita sudah melatih kita menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan. Dan tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih. Nah, orang tua kita juga melatih kita cara makan, cara minum, cara menyapa, cara memberi hormat, dan berpakaian. Nah, lama-kelamaan, perilaku yang sering kita lakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antara manusia. Tata krama yang awalnya berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Nah, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan kita sehari-hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari, sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong. Apa itu? Yaitu orang yang berpenampilannya menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, maupun berjalan. Namun, penampilan itu hanya polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat tak terpuji, suka dendam, egois, dan suka menyakiti hati orang lain. Tak jarang, kita juga menemukan manusia dengan tipe durian. Nah, kalau tipe durian ini, penampilannya tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka tolong-menolong, dan menghargai orang lain. Kulit durian itu memang tajam dan kasar, tetapi buah duriannya terasa enak kalau dimakan. Dapat kita simpulkan bersama kalau makna tata krama yang sesungguhnya itu bukanlah seperti kedongdong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna dari tata krama bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya ternyata sama-sama merugikan. Nah, tata krama juga memiliki beberapa macam. Tata krama pergaulan. Nah, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan ada hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Nah, walaupun mereka kembar atau dari telur yang sama, tetapi mereka pasti ada perbedaannya. Yang ketiga, kenali dulu, baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Ada juga nih, tata krama berkenalan. Kalau tata krama berkenalan, diusahakan kedua belah pihak harus saling menyebutkan nama, saling memandang, saling berjabat tangan, dan tidak mengayun-ngayunkan tangan. Lalu ada juga tata krama bertamu. Nah, kalau mau bertamu, hendaknya kita berjanji dulu atau janjian dulu mau datang jam berapa. Dan diusahakan kalau sudah berjanji, kita harus datang tepat waktu. Jika tidak bisa datang tepat waktu, hendaknya memberitahu kepada tuan rumah. Nah, selanjutnya ada juga nih tata krama berbicara. Nah, yang pertama, berkata perihalalah lidah. Jadi, jangan sampai perkataan kita itu menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain.
Jadi, kalau ada teman atau orang yang sedang berbicara kepada kita, kita harus didengarkan dulu, harus mendengarkan dulu, jangan langsung memotong pembicaraannya karena itu termasuk sikap yang kurang sopan. Nah, yang ketiga, perhatikan dengan siapa sih kita berbicara, apakah dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, kita sebagai siswa yang berpendidikan harus bisa membedakan dengan siapa nih kita berbicara, harus dapat menempatkan pada tempatnya. Oke, ada juga nih tata krama berpenampilan. Contohnya nih, misal cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah itu, bajunya harus dimasukkan. Pakai dasi, pakai sabuk. Kalau upacara, jangan lupa memakai topi. Dan disesuaikan dengan seragam ciri khas sekolahnya, misalnya batik atau seragam muslim. Kalau saat waktu olahraga, maka kita harus menggunakan pakaian olahraga. Jadi, pakaian itu harus disesuaikan atau dicocokkan dengan situasi dan tempat kita berada. Nah, selanjutnya juga ada cara berjalan bersama. Nah, jadi kalau misalnya kita berjalan, perempuan atau laki-laki, laki-laki harus melindungi perempuan. Nah, misal ada 2 perempuan, 1 laki-laki, maka laki-laki tersebut harus berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi, perempuan ini aman. Lalu, kalau misalnya ada 2 pria, 1 wanita atau 1 perempuan, maka perempuan ini berjalannya di tengah. Kenapa? Agar wanita ini juga merasa aman. Nah, selanjutnya ada tata cara makan. Nah, tata cara makan ini, yang pertama, kalian harus mencicipi dulu makanannya atau minumannya dengan catatan tidak bersuara. Nah, lalu kalau kita batuk, hendaknya kita menutup mulut agar kuman yang keluar dari mulut kita itu tidak terkena kepada makanan. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Nah, selanjutnya lagi ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, harus membuang sampah kepada tempatnya. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman agar sekolah kita atau tempat yang kita singgahi itu terasa bersih, asri, dan nyaman. Selanjutnya, taman umum itu harus kita jaga kebersihannya. Dan yang terakhir, sopan berkendara di jalan. Jadi, kalau ke sekolah atau sedang di jalan, jangan seenaknya, karena jalanan itu milik umum. Dan yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Kalau di sekolah sudah ditegaskan, siswa tidak boleh merokok. Oke? Siap. Terima kasih. Sekian dulu ya materi hari ini tentang tata krama. Ibu harap kalian itu bukan hanya mendapatkan materi saja, tetapi untuk diamalkan juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.